Baik, Pak Dalmenda, kita lihat kita masuk ke media sosial sudah, kita masuk ke media massa. Media massa, terutama media massa cetak, media massa elektronik dengan teknologi digital sekarang ini. Karena Pak Dalmenda di bidang komunikasi ini, pertama kalau kita lihat bagaimana situasi media massa cetak sekarang di Indonesia ini? Masih bisa bertahan atau bagaimana ini? Ya, kondisi kekinian ya, apalagi di eranya pandemi itu gitu kan, dari berbagai informasi kita baca baik melalui media cetak, media televisi dan seterusnya itu mengalami penurunan ya, baik penurunan secara kuantitas gitu kan, dan bahkan banyak media cetak yang gulung tikar gitu. Jadi lebih kurang setahun yang lalu pernah ada diskusi debat mahasiswa di salah satu TV swasta gitu kan, yang tentang apakah media cetak ini akan tenggelam oleh media online. Diskusi itu sangat menarik gitu kan. Nah, kata kunci dari perdebatan mahasiswa itu adalah, jawabannya adalah ketika media cetak itu mengikuti trennya perkembangan teknologi informasi kan, seperti penggunaan media online gitu, saya katakan bahwa tipis kemungkinan akan gulung tikar. Tipis kemungkinan, bukan berarti tidak akan bisa gulung tikar gitu. Tapi bagaimana maksudnya bisa mengikuti itu kalau kecepatan udah ketinggalan? Ya, jadi ibarat dapur gitu kan. Dapur itu adalah tempat mengolah masakan gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, dapurnya harus ada dua gitu kan. Gitu. Ya, dia harus punya personel lagi, punya tenaga lagi, dan itu makan biaya gitu kan. Jadi antara media cetak, kru media cetak itu ideal itu berbeda dengan kru di media online-nya gitu. Nah, ini kan cost produksinya cukup besar ini. Cukup menjadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi gitu. Jadi tidak semua, kalau kita potret di Sumatera Barat gitu, media harian yang ada itu lebih kurang 6 sampai 7 ya, media harian gitu, dan media yang mingguan ada beberapa lah yang masih bertahan gitu kan. Kalau pengamatan saya tidak kuat untuk bertahan, tetapi belum gulung tikar gitu kan, belum gulung tikar. Tapi tidak bisa berpacu dengan yang murni pure adalah media online ya. Ada beberapa media online lah yang kalau boleh kita nggak menyebut nama lah, boleh nyebut nama gitu ya. Misalnya seperti Klik Positif, terus Sumber.com gitu. Itu mereka jauh melesat dibanding media cetak yang punya menggandeng media online-nya gitu. Itu lebih karena mereka adalah memang orang-orang yang itu para reporter itu di lapang atau kontributor memang orang murni untuk bekerja media online. Kalau media cetak, wartawan media cetaknya yang langsung menghandle untuk pemberitaan untuk media online kan harus punya style yang berbeda gitu. Jadi artinya kerjanya harus dua kali gitu kan, kalau dilakukan oleh orang yang sama. Harus seperti itu mestinya. Harus seperti itu karena teknis penulisannya gitu kan. Untuk style itu kan berbeda gitu kan. Istilahnya bahasa gayanya untuk media cetak itu berbeda dengan media online. Nanti kan copy pasti dari online ke cetak saja. Kadang-kadang malah lupa mengganti kode di bawah nama media hariannya ada di sana gitu kan. Ini kan berbeda. Nah, jadi kalau sering terjadi mengadopsi dari media yang sama tanpa mengganti judul segala macam, orang jadi malas gitu. Orang jadi malas lagi untuk misalnya untuk membeli korannya sudah ada online, dan bahkan juga di media di portalnya tersebut dia biarkan dulu media cetaknya beredar, siang baru dinaikin online-nya. Kalau dia naikin online-nya dari awal itu namanya bunuh diri juga kan? Yang media cetaknya bunuh diri. Kan kenapa apalagi beli koran sudah ada gitu kan, ini sudah ada gitu, walaupun ada pergeseran narasi lah kan, tubuh beritanya dengan konsep 5W1H-nya sudah diacak lagi, diganti lagi, itu pada intinya yang dilaporkan adalah hal yang sama, kasus yang sama, kan informasi yang sama gitu. Nah, ternyata hal ini juga tidak mensiasati bagaimana strategi bermedia ya. Itu juga salah satu bagian strateginya, tapi ini tidak terlalu menguntungkan juga gitu kan. Ya kebiasaan, apalagi kita di Sumatera Barat belum tentu di kantor gitu kita bisa sarapan paginya adalah media baca koran dulu, buka online dulu, kan juga tidak seperti itu. Mau siang kayak nanti mau baca di korannya mau baca beritanya dulu, mau siang tidak ada masalah gitu kan. Khususnya kita di Sumatera Barat. Nah, jadi ini memang strategi yang harus mumpuni ya diciptakan oleh satu media. Bagaimana dia menggandeng media online tersebut seperti portalnya bisa
tetap bertahan media cetaknya gitu. Ya tapi kalau pengamatan saya itu ya belum seperti yang diharapkan gitu, justru lebih unggul media-media online yang baru berdiri gitu kan, karena mereka memang pure murni untuk media online, mereka tidak punya media cetak. Ya. Oke, tapi kalau kita masuk perkembangan media online sekarang ini, kadang-kadang kalau kita melihat ini tidak bisa membedakan lagi ini mana media online yang benar-benar jurnalistiknya tinggi atau ada yang tidak. Ini bisa juga nanti abal-abal, kan kadang dikelola oleh satu orang. Ya. Jadi gini Prof. Idealnya itu pengurusan perizinan itu kan terkait dengan akte pendirian. Ya, mesti ada ya. Jadi kalau itu bisa lebih selektif gitu kan, itu akan lebih bisa mengurangi daya munculnya media-media yang tidak capable lah, seperti yang Prof maksud tadi kan. Ini juga perlu kerjasama juga terkaitnya nanti dengan Kominfo, Kominfo dalam hal pengurusan terkait nanti juga dengan Dewan Pers kan, dengan Dewan Pers selaku mitra gitu. Dewan Pers bukan lembaga yang mengadili gitu kan, cuma terkait masalah profesi wartawan itu tadi semuanya terdaftar gitu. Ya, terdaftar. Nah, yang kekhawatiran itu sih memang banyak terjadi, tapi kita tidak melihat presentasinya tinggi rendahnya gitu kan berapa, tapi memang banyak terjadi. Jadi kembali lagi ke masyarakat, ke user, ke pengguna itu. Ya, sejauh apa sih dia cerdas ya kan di dalam penggunaan media sosial, melihat ya kan konten-konten berita yang diproduksi oleh media tertentu gitu. Ya bisa aja kita melihat mulai dari desainnya gitu kan, desainnya sangat menarik gitu dan pasti dikerjakan oleh orang profesional. Kemudian kita lihat beritanya, setiap berita yang muncul bagaimana dengan konsep pemberitaannya, 5W, 1 hanya sudah mencukupi. Kemudian gaya bahasanya gitu kan. Nah, dari konten-konten yang kita sebutkan itu tadi, isinya itu tadi, kita sudah bisa memahami, memotret ini media yang berkualitas dari segi pemapar. Nanti bisa juga dilihat nanti ini ada box redaksinya, ini siapa pengelolanya, alamatnya di mana. Nah, tadi kan baru isi gitu kan. Nah, kita lihat lagi latar belakang ya kan, orang dapur atau kru redaksinya tersebut. Kalau kita bicara untuk media lokal, minimal kita udah tahu kalau ada para senior yang ada di dalam tersebut, artinya popularitas mereka juga turut menentukan. Misalnya si A, kayak kemarin ada Bang Marjani Rotrova, itu senior saya juga, kan sama ada di media yang sama dulu kan, bikin tabloid. Orang-orang seperti itu kan orang-orang sudah kelasnya udah dikenal untuk lokal, apalagi beliau juga pernah hijrah ke beberapa provinsi gitu kan. Nah, seperti itu turut menentukan gitu kan, otomatis mereka seperti itu kan akan turun melihat ke bawahnya, masing-masing reporter daerah itu nanti akan melahirkan para jurnalis yang memang terdidik, yang paham dengan kode etik, yang paham dengan etikanya, menjaga etika segala macam itu kan penting, bagian dari tugas seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalismenya gitu, saling dijaga gitu kan. Apalagi kalau mereka itu berada dalam suatu organisasi profesi. Karena kalau syarat mutlak yang sebenarnya itu orang dikatakan wartawan itu adalah salah satunya adalah orang yang bernaung dalam suatu organisasi profesi gitu ya. Tapi sekarang pada prakteknya tidak bisa serta-merta itu terwujud gitu kan. Jadi yang tidak dapat bernaung di organisasi profesi bisa juga masuk. Nah, ini juga terkait dengan konsistensinya pemerintah. Terakhir itu pemerintah mengakui 3 lembaga profesi. Versi jurnalistik. Tapi pada prakteknya itu tidak bisa berjalan yang seperti yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Kan kalau yang lain tidak diakui, merampas hak mereka gitu kan. Jadi ketidakkonsistenan pemerintah artinya juga ada melakukan pembiaran gitu. Tapi kalau pemerintah konsisten terhadap itu, mungkin ini bisa ditertibkan. Ditertibkan bukan berarti memberangus atau membelenggu kebebasan pers, bukan seperti itu saya lihat. Justru kita itu adalah bisa pemerintah itu bisa bermitra dengan baik gitu kan. Baik dalam pengertian pers itu dapat bekerja sebagaimana mestinya di dunia jadi jurnalismenya. Jadi
kita saling bersanding lah gitu kan dalam membangun negara ini gitu kan. Sebetulnya pemerintah juga butuh media yang kritis untuk mengawal jalannya pemerintahan gitu kan. Kan tidak selalu pemerintah tuh ya harus dipuja, dipuji gitu kan. Jadi memang harus ada penyeimbang juga, tetapi terukur gitu kan, tidak artinya sesuai dengan fakta di lapangan yang sangat patut dan ada butuh kebijakan di dalam menurunkan berita ini tersebut gitu kan. Nanti ada efeknya juga, ada juga batasan mana berita yang bisa dikeluarkan, efek seperti apa ke masyarakat nanti, apakah menyangkut SARA, kan menjadi pertimbangan juga dalam dunia jurnalisme gitu kan, sebagai seorang jurnalis dalam menjalankan atau melakoni profesinya gitu. Berarti tadi masyarakat mestinya harus tahu juga ya, memberi nilai terhadap seperti tadi itu, ini portal beritanya memang berkualitas atau tidak, memang masyarakat harus tahu tadi itu ya. Iya. Dan saya itu Prof menariknya awal 2002 terus masuk ke Padang Panjang itu dulu ada kegiatan program itu bikin adalah pelatihan jurnalistik untuk tingkat SLTP dan SLTA 2002 sampai 2020 ini masih berjalan satu-satunya di Sumatera Barat. Itu pesertanya adalah pelajar SMP, SMA, kemudian terakhir itu kami melibatkan para guru untuk pendamping. Nah ternyata tidak produktif. Guru dihadirkan di tempat bersamaan dengan murid, ternyata tidak mereka tuh tidak bisa kritis ya kan, ada juga dari 10 mahasiswa 2-3 pasti ada yang kritis kan, yang tajam lah mereka melihat perkembangan media kan. Nah terakhir ini kita pisahkan, ada juga khusus guru gitu. Tapi guru. Sampai sekarang itu berjalan, satu-satunya di Sumatera Barat Humas yang menyelenggarakan pendidikan pelatihan jurnalistik. Terakhir saya bikin TV dan film berdua dengan Alri gitu kan. Pak Alri ya. Itu artinya kesadaran bermedia tidak muncul walaupun tidak kami wartawan, tapi kesadaran itu jadi dari bawah itu kita sudah mulai mengawal, sudah mulai berikan dasar kan, bagaimana cerdas di dalam menyerap informasi, bagaimana secara cerdas meletakkan nilai pada informasi gitu. Jangan nanti gara-gara informasi seperti ini kita terbelenggu berurusan dengan hukum gitu kan. Nah dari kalau kita istilahkan dari usia dini lah, katakanlah dari SMP kita sudah ajarkan begini loh, mencari dalam menulis berita. Nah kita melihat peristiwa itu seperti apa, ada peristiwa seperti ini, mana yang mau kita ambil dulu gitu kan. Misalnya kita ada kasus kejahatan, katakanlah pemerkosaan gitu, mananya mau kita angkat dulu gitu kan. Apakah korbannya lu seperti apa, bahasa yang kita guna, kita juga harus punya bahasa empati terhadap keluarga korban gitu kan. Nah pilihan kata itu dari sekarang Anda tuh sudah belajar ya kan, memfilter kata-kata ya kan. Ya, kita produksi, nah kita juga memfilter, memilih kata-kata berita yang muncul di media. Artinya kita harus cerdas ya, memilah media yang menjadi konsumsi kita. Anda pada tatanan SMP, SMA gitu. Dan mestinya hal seperti itu juga dibawanya ke media sosial ya, ketika dia membuat informasi ya. Di dalam seperti itu dengan majuan teknologi sekarang banyak diantara misalnya pelajar mahasiswa menggunakan media sosial gitu. Buat apa sih Anda sekarang punya HP hanya digunakan untuk selfie? Kenapa Anda tidak menggunakan kepekaan sosial, sensitivitas sosial Anda berada di tengah masyarakat? Misalnya begini, teman Anda dia pintar di sekolah, cerdas gitu, tahu-tahu di rumah sepulang sekolah dia membantu orang tuanya menjadi pencuci serabutan dari rumah ke rumah, atau dia jual gorengan. Kenapa tidak Anda angkat kehidupan sosial dia sebagai motivasi bagi orang lain? Benar, anak orang kaya diantar naik mobil mewah gitu, ternyata di sekolah dia tidak punya apa-apa, pemikiran ini orang susah miskin, dari biaya sekolah aja seperti di sekolah ini dia gitu. cerdas. Coba Anda angkat kehidupan seperti itu. Gunakan media ini, Anda cerdas menggunakan media, Anda sudah terlatih menggunakan media, makanya pelatihan ini kita gunakan. Ya kan, Anda ingin mengangkat, menghormati guru, kenapa ada nilai positif dari guru itu Anda angkat? Lihat ada di Jawa guru ternyata dia juragan pemulung, lebih besar gajinya dari gaji seorang kepala sekolah. Pulang sekolah dia memulung, kewajiban sekolah tidak ditinggalkan gitu. Nah itu kan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para guru, terutama bagi kalangan anak muridnya, menjadi toladan bagi dia. Kepala sekolah seperti itu, orang tua saya gimana ya? Kepala sekolah aja punya gaji, punya fasilitas seperti itu, masih melakukan hal seperti itu, ternyata itu lebih besar. Karya kita bisa memberikan motivasi bagi orang lain, itu baru hebat gitu. Nah itu yang kemarin itu apa? Cukup bagus berarti ya.
karya yang saya tinggalkan di Padang Panjang itu adalah satu itu, yang kedua dulu bikin tabloid, belum pernah ada di kota Padang Panjang itu ada, mungkin waktu itu di era saya. Ini tabloid ini mana? Tabloid namanya. Sekolah? Enggak, Pemda punya. Oh, Pemda punya. Nah, Pemda punya itu saya libatkan tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya kasih 2 halaman setiap penerbitan, menulis ide gagasannya. Misalnya dia ada LSM, ya kan, LSM tentang lingkungan. Silahkan menulis tentang ini. Ini masalah di internal guru, silahkan Bapak nulis nih, saya sediakan 1 halaman. Ruang kreativitas mahasiswa, ada kampus isi, ada Muhammadiyah sana, silahkan bikin artikel di sini gitu kan. Nah, itu salah satu upaya yang kita kupas hari ini. Itu bagaimana sih masyarakat umum gitu kan, kemudian masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik adalah mereka yang duduk di sekolah, duduk di perguruan tinggi, yang akan jadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Dari sekarang kita udah mulai dari awal itu, dari dini itu kita udah mulai untuk memberikan edukasi. Nah, itu sebagian yang saya laksanakan itu adalah salah satunya bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan, untuk mengedukasi masyarakatnya lewat media seperti itu. Kita bikin pelatihan gitu kan. Dan lucunya Prof, saya punya bimbingan anak bikin film itu, dia sudah lulus di UNP karena termotivasi, karena kita dekat, saya main ke sekolah, saya tidak mau dibayar untuk melatih mereka asal sepanjang ada izin. Bahkan mereka bikin produksi saya ongkosin, sesanggup saya gitu kan. Itu pertama kali di Sumatera Barat bikin film dokumenter itu adalah SMA 3 Padang Panjang. SMA 3 Padang Panjang. Sampai diundang oleh Dinas Pendidikan di provinsi presentasi film. Nah, habis itu program itu jalan terus. Udah turun-temurun dan cuman setelah saya pindah gitu kan, yang televisi dan filmnya berhenti, cuman jurnalistik media cetak online aja yang masih berjalan sampai sekarang. Nah, itu jawaban dari Prof tadi. Dari sekarang tuh kita meletakkan nilai, kemampuan untuk meletakkan nilai pada suatu informasi agar tidak terseret, terbelenggu, ya kan, terbawa arus dengan persoalan hukum terkait dengan kebebasan menggunakan media atau berinteraksi dengan media sosial. Ya, berarti itu memang edukasi tentang jurnalistik dari itu sudah harus sejak dini penting, supaya dia paham seperti apa informasi itu harus disampaikan. Makanya sekarang responnya adalah begitu banyaknya sekarang muncul sekolah terkait dengan berbasis pada umum komunikasi jurnalistik gitu kan. Misalnya kayak di UNAN itu 2017 16-17 itu mengalahkan peminatan kedokteran ekonomi UNAN gitu. Komunikasi udah mulai banyak. 2018 sudah mulai 100 orang penerimaannya. Artinya adalah begitu tingginya tingkat dan minat orang masyarakat untuk masuk ke disiplin ilmu komunikasi yang di dalamnya ada jurnalistik, ada PR, ada film, ada manajemen komunikasi segala macamnya gitu kan. Nah, ini sudah menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, apakah melalui media sosial, media massa, media elektronik. Nah, di sana dikupas, dipelajari gitu. Nah, ada juga sekolah SMK broadcast gitu kan. Sekarang saya lihat belum maksimal sih keberadaan mereka, karena mereka belum diisi tenaga pengajar itu benar-benar orang berlatar belakang tentang TV dan film. Ini kelemahannya gitu. Padahal dunia digital sekarang sudah menjadi industri gitu kreatif kan. Jadi kalau di atasnya tidak diberi asupan gizi dalam tanda kutip oleh mereka yang terampil di bidang gitu, otomatis tidak akan menghasilkan karya yang baik. Karena saya menulis suatu ungkapan begini, apabila cinta dan kecakapan saling bekerja sama gitu, maka tunggulah sebuah karya besar. Cintanya itu tadi gitu kan, semangat, keinginan gitu, kecakapan itu adalah keterampilan, kita terampil mengelola cinta itu tadi gitu kan. Dia apabila udah kecakapan dan cinta itu saling bekerja sama, katakan kita melihat seorang laki-laki melihat gadis, bagaimana dia mengelola hati perasaannya. Ya kan, kalau berujung sampai titik akhir keputusan mereka untuk kepelaminan segala macam, kan sebuah karya. Jadi itu yang selalu saya tekankan di dalam melahirkan karya gitu kan. Baik, ada juga kita melihat tadi masih di media sosial. Kadang-kadang ada juga karena memang dia menggunakan media sosial sembarangan. Kalau ada kecelakaan, bahkan itu sudah tidak pantas untuk difoto, divideokan, itu seenaknya menyampaikan di media sosial. Itu mestinya bagaimana? Itu dilarang atau gimana? Dari komunikasi. Nah, ini pertanyaan Prof, kondisi kekinian tapi mewabah gitu. Mewabah ya.
ya kalau di dunia kayak di medsos seperti FB ya, siapapun boleh mengatakan apa gitu kan. Jadi saya nyinyir, saya tidak hanya di kelas Prof, tidak hanya lewat tulisan di media cetak berupa artikel atau opini gitu. Saya pun selalu mengingatkan gitu. Contoh, kenapa sih, apa sih untungnya bagi Anda menampilkan foto-foto daging orang yang berserakan, darah berceceran di mana-mana, kepala yang pecah gitu. Pertama, coba timbulkan rasa simpati dan empati. Kalau misalnya keluarga Anda yang ditonjolkan oleh orang tertentu, ya kan, jika itu terjadi pada keluarga kita, apa perasaan gitu kan? Coba Anda berempati. Ya jawabannya macam-macam lah, itu hak. Kalau ya vulgar itu hak jawab sih Anda. Ya maksud saya kan menjelaskan, menerangkan gitu. Anda harus cerdas menerangkan. Ketentuan sudah ada, dilarang ya kan mempertontonkan atau menampilkan gambar yang berbau sadistis. Ingat, kalau anak-anak yang menonton, nah ini sasaran anak-anak, itu akan merusak mental. Merusak mentalnya kan akan lama itu tertanam kan. Terekam dalam pikirannya ya, gambar-gambarnya itu. Ya, ada juga menampilkan foto, maaf gitu, orang yang bunuh diri gitu. Ya kalau pengen, kenapa nggak kaki aja yang ditonjolkan, atau bikin dengan karikatur atau segala macam. Kenapa harus vulgar? Kasihan loh anak-anak yang ini, orang kecelakaan berdarah-darah, jepit udah mati, darah mengalir, untuk apa? Kenapa nggak ambil dari jauh atau diblurkan saja? Nah, salah satunya jalannya, kalau orang yang paham dengan itu, terutama kadang orang media yang kasihan itu orang media sendiri yang menampilkan seperti itu. Karena media juga ini kok apa ya, bisa media seperti ini menurunkan gambar-gambar yang tidak patut, yang sangat tidak patut, dia sangat tidak manusiawi, tidak manusiawi kan, untuk seperti itu gitu kan. Ada anak kecil yang berdarah-darah segala macam dikeluarkan gitu. Ya saya tetap aja memberikan, diterima bahkan ada saya yang di-delete. Iya, itu karena saya bagi saya tidak masalah, tapi ada tanggung jawab moral ya, sebagai kita yang mengerti, bergelut di bidang ilmu. Salah juga kalau saya tidak menyampaikan hal seperti itu kan. Loh, saya orang tahu, tapi kenapa tidak ini gitu. Nah, kebanyakan ini orang-orang yang tidak paham. Tidak paham, dianggap ini sesuatu gambar yang katanya istilahnya eksklusif lah, segala macam lah. Aduh, kok seperti ini ya gitu kan. Nah, jadi memang pemahaman itu yang harus ya, edukasi itu kepada masyarakat itu yang penting itu. Oke. Ini kita terakhir kita bicara tentang perkembangan dunia televisi. Sekarang kita lihat dunia televisi jangan-jangan juga sudah mulai mengendor atau menghilang nanti akhirnya, karena orang-orang penyiar kenaman juga sudah membuat podcast masing-masing. Kita lihat sudah mulai beralih dari penyiar menjadi membuat podcast di tempatnya masing-masing, punya studio masing-masing itu. Ya, kita tidak bisa menutup mata, Prof. Apakah dengan kondisi sekarang itu ada tekanan enggak dari pemerintah terhadap masing media? Kalau saya menjawabnya ada gitu. Ya, tapi kita tidak menyebutkan dalam konteks seperti apa, kemudian medianya seperti apa, seperti itu. Menurut saya ada. Nah, rata-rata para host, para penyiar itu katakanlah sekelasnya Najwa Shihab begitu kan, kemudian presidennya ILC gitu, yang Rawa juga gitu. Karena orang-orang yang tidak mau dibelenggu, orang-orang yang tidak mau dikerangkeng cara berpikir mereka, sudut pandang mereka gitu. Karena mereka udah terdidik untuk seperti itu gitu kan. Najwa Shihab apakah serta-merta begitu ujuk-ujuk bisa jadi presenter? Enggak, ada proses kreatif yang dilewati. Dia harus jadi reporter dulu begitu di media dia Presiden ILC yang kan bukan hari ini, bukan kemarin aja ada di LC itu dia menjadi presiden. Sudah sejak lama ya. Proses jurnalistiknya. Prosedurnya juga panjang, masa yang dilewati itu menjadi seorang jurnalis yang latar belakang disiplin ilmu hukum kan. Bukan ujuk-ujuk kemarin aja dia udah merasakan asam garamnya di dunia jurnalistik sudah malam ini. Bukan seperti itu. Nah, orang-orang yang punya idealisme yang terarah dan terukur menurut saya itu adalah mereka yang tidak bisa terbelenggu dengan situasi di mana dia bekerja, di media mana dia bekerja gitu. Karena solusi bagi mereka gitu kan, mereka bikin kanal sendiri. Kanal sendiri kan. Bahkan sekarang tuh para praktisi, nah otomatisnya nanti para akademisi gitu kan. Ketika mereka kehilangan tempat untuk berinteraksi, menuangkan ide gagasannya, misalnya dialog di TV mana gitu kan,
Otomatis kalau medianya sudah terbelenggu, sudah tidak menayangkan paket program demikian, otomatis mereka kan kehilangan tempat untuk berekspresi juga. Nah, salah satunya seperti Refli Harun gitu kan, dia bikin ini sendiri. Buat kanal gitu sendiri kan. juga kan. Ya. Najwa Shihab bikin sendiri gitu kan. Bahkan politisi yang kemungkinan ke depan sudah mulai juga diundang seperti yang dari orang awak juga gitu kan, sudah buat kanal juga, bikin kanal juga gitu kan. Jadi kebebasan ya artinya tumbuh tanahnya dia lakukan sendiri. Kalau ada resiko mereka otomatis tanggung sendiri kan. Ya, tetapi mereka kan orang-orang sudah terasah ya, gitu sudah, kan. Ya. Dia sudah paham dengan batasan-batasan koridor-koridor ranah-ranah yang tidak boleh dilanggar gitu kan. Bukti sampai sekarang daya kritisnya Refli Harun dia tidak tersentuh juga dengan persoalanku, tidak ada tuntutan segala macam gitu. Tapi kalau ada gonjang-ganjing suka tidak suka itu hal biasa, karena dia mantan inilah, karena tidak terpakai begini lagi. Ya itu kita tidak masuk ke ranah sana ya, like and dislike-nya itu hak daripada para Facebooker lah kalau dia menggunakan di Facebook kan atau di Twitter segala macam gitu. Itu yang menurut saya gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi setiap ada persoalan, ada konflik, selalu ada solusinya, solusi yang lebih solutif gitu kan. Dan itulah kondisi media, teknologi, informasi, komunikasi dan informasi saat ini pada saat gitu ini kan. Ya, selalu berkembang gitu kan. Jadi ketika ada persoalan ini terhenti di sini, ini solusinya. Jadi ada kanal sendiri, ada saluran sendiri. Katakanlah seperti ini. Kalau misalnya Prof bikin media cetak gitu kan, mungkin tuh tidak makan biaya yang tidak sedikit, butuh personil yang banyak, tapi menggunakan dialog seperti siapapun bisa diundang ke sini kan, menurut selera kebutuhan. Kita lihat kebutuhannya apa nih di bidang pendidikan, seni, budaya dan segala macam, kita undang. Ya kan, justru lebih tercurahkan misalnya 30 menit itu bisa tercover. Tapi kalau cetak 30 menit wawancara berarti bisa jadi 3 paragraf, 2 paragraf. Kalau ini kan media interaksi gitu kan, menggunakan gestur, bahasa tubuh yang bisa meyakinkan apa yang kita pikirkan gitu kan, supaya diskusinya lebih menarik untuk semua khalayak gitu kan. Ini kecerdasan dalam bermedia sebetulnya perilaku dan jawaban dari tantangan kondisi media seperti ini sekarang, tapi tidak berhenti kita untuk memberikan edukasi. Ini sebetulnya kan media edukasi yang perlu sampaikan. Iya, sudah membantu pemerintah sebetulnya yang seperti ini gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Dalmenda Pamuncak ya, MSI sudah hadir. Setidaknya pembicaraan kita pada siang ini sangat bermanfaat bagaimana menggunakan media sosial seperti tadi, kesadaran bermedia tadi dari sudut pandang komunikasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja. Terima kasih Pak Dalmenda. Terima kasih Prof sudah diundang hadir di sini. Oke. Demikian saja Sobat Obsesi, bertemu lagi pada episode berikutnya dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.